Salah, bisa muter ke. Hati-hati jatuh ya. Udah jatuh, Pak. Nah, Pak Rahmat dulu yang tinggal di sini di kampung Cibitung. Saya awal ketemu sama yang namanya Pak Rahmat Jaya. Itu ketemunya di lokasi KKN waktu itu. Kalau Pak Rahmat, tugas belajarnya provinsi. Nah, Pak Rahmat dulu yang tinggal di sini di kampung Cibitung, yang sejak kecil sampai SMP kalau nggak salah tinggal di Cibitung ini. Pak Rahmat dulu pernah menggarap sawah di sini, main di sawah mungkin Pak Rahmat, dan pernah diajak kerja sama ibu di sini. Kecapean di sawah, kabur dari sawah. Bisa nama sekolah itu karena otaknya hanya otak Rahmat. Kepintaran, kemauan tinggi dia itu. Tahajud dan ini puasa Senin Kamis itu tidak berhenti anak itu. Makan seadanya apa saja dia. Ketemu makan, tidak ketemu, puasa terus sampai malam. Tunggu ya. Eta kayak sesuai untuk tunggu ya. Bager budak nanti leleti koge Rahmat mah bener-bener istilah menurut takolot bakti ka ibu eta be ari balik sebutun tangan kaki ka ibu eta si Rahmat ibu mah teu kitu sanajan istilah paling besar ge Rahmat mah cium kaki ibu ge bu kepalaku ibu di doa nanti jadi jalma Rahmat mah kutina doa orang tua. Pak Rahmat dari bapaknya, pekerjaan bapaknya dulu Pak Wah Hanafi, ya itu petani juga, ya, meninggal sejak Pak Rahmat kecil. Mertua lagi tidak pulang si Rahmat, karena Rahmat kamu jadi jarang nggak punya bapak nggak tahu Rahmat, nggak tahu Rahmat itu muka ayah bagaimana ayah saya nggak sampai jadi orang gitu terima kasih. Nah, mungkin dari situ Pak Rahmat tuh mikir mungkin dibayar sama ya single parent, ya, itu tergugah hatinya gimana caranya untuk merubah nasib, maka Pak Rahmat pergi ke kota. Pesan keluarga, nanti setelah pensiun mudah-mudahan bisa istiqomah, bisa lebih dekat lagi dengan keluarga, mudah-mudahan bisa sering silaturahmi lagi karena tidak menjadi sibuk seperti dulu waktu kerja. Ingat dulu saya sebelum berangkat ke APDN itu ya, saya itu ke dinas kabupaten. Dinas kabupaten itu dinas kesehatan. Dekabu namanya. Dekabu ya. Dinas kesehatan kabupaten gitu. Nggak taunya di sana sama-sama membuat kir kesehatan. Emang mau kemana? Saya mau ke APDN. Sama. Itu tuh. Ketemu juga tuh dari awal ya, dari awal. Belum tahu saya juga Pak Rahmat itu tadinya kerja di dinas perburuan, belum tahu. Saya kerja di dinas pertanian, belum tahu Pak Rahmat juga.
Begitu diterima di sana, kok Rahmat Jaya nggak ada ya? Gitu. Hanya begitu doang, nggak nanyain ke Hasan juga nggak. Nggak taunya udah mau berakhir, ngol aja orangnya dibotak. Ya. Kok dibotak? Emang keterima tak? Jam segini nih, bakso datang, tong 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 tong. Begitu, bakso keluar tuh semua. Mat, bakso mat, ya, bakso, iya. Rip, bakso, ya, bakso. Nggak mikirin orang yang mau bayar siapa, nggak tahu. Mau disuruh bakso lah. Udah beres tuh ya, bakso semua. Waduh, udah sore nih, langsung berangkat, kiprik langsung ke sana, ke Serang, Pabuangnya itu. Ya minimal secara silaturahmi itu bisa terpelihara. Dan teman-teman kita juga kan dulu mau boro-boro bisa ngobrol, sekarang udah bisa ngobrol kan gitu. Paling itu aja. Yang terakhir mah sama bis kota itu harus saling silaturahmi. Bisa masuk APDN itu jelas semangatnya tinggi, tidak bisa dihentikan oleh siapapun, segala sesuatunya buat negara. Pak Rahmat itulah boleh dicontoh, orangnya satu disiplin gitu ya, banyak mawas diri, jadi di mana tempat beliau bisa menyesuaikan dalam keadaan apapun, pokoknya disiplin lah gitu. Apa tugas sesuai dengan pendidikan itu dia pasti diikuti dengan tertib. Yang jelas Pak Rahmat itu ya orangnya pendiam gitu. Jadi kalau menurut saya melihat beliau itu masuk KPDN tok aja satu, semangat belajar. Kayaknya itu iya, semangatnya tinggi. Jadi tidak begitu penting lah banyak ngobrol-ngobrol. Kutrak-kutrik, belajar baik. Ini kampus sih gak. Kita mau ulang gila deh kamu. Buku baik, wih baca kita sih. Ini kampusnya mau nggak sekolah kok nggak buku di sini ini deh. Pas beri orang. Ya yang jelas beliau yang saya tahu selama jadi pegawai negeri benar-benar kan memberikan pengabdian bagi bangsa dan negara. Jadi bagaimana nanti jejak beliau ini diikuti kan oleh para stafnya, itu patut dijadikan teladan. Saya kenal beliau sejak dari kampus, dari APDN. Beliau adalah senior saya, 1 tahun di atas saya. Beliau itu sebenarnya orangnya sangat humoris, sering bercanda juga. Jadi emang hal-hal yang paling lucu dengan beliau sangat banyak. Tapi yang paling lucu bagi saya, berkesan, dan memang kenyataan, waktu saya dibina di Menwa oleh beliau di kampus di APDN, subuh-subuh saya diusap pipi saya, tapi agak keras oleh beliau. Gitu. Dan juga di push up oleh beliau. Tapi itu berkesan buat saya karena beliau ini tidak sambil marah, tapi harus sayanya push up gitu. Karakter yang benar pasti kita menang. Bekerja, yakinkan Indonesia jaya.
Saya juga diajarin saat itu suruh mundurin mobil saat beliau mau lamaran tuh sama si Teteh ke Bandung. Saya suruh mundurin mobil, dia nggak tahu kalau saya belum bisa bawa mobil gitu. Akhirnya penyok, aduh kita ngumpet ya katanya jangan sampai Tuhan ke haji. Saat itu almarhum almarhum Pak Kiai Salman Al Faris. Saya menikah tanggal 12 September 1993. Alhamdulillah saya memang pada saat itu tidak menunggu lama, hanya beberapa waktu bulan kemudian saya hamil dan alhamdulillah anak pertama lahir Muhammad Wildan Anugrah Kusuma Praja. Tahun 1998 itu lahir anak kedua kami. Itu perempuan Agnia Nur Ilhamiyati. Kemudian tahun 2005 lahir lagi. Sebetulnya programnya anak dua, tapi alhamdulillah karena doa orang tua kayaknya saya suruh untuk mendapatkan anak yang ketiga, katanya sepi kalau cuma dua. Jadi tahun 2005 bulan September lahir anak ketiga atau bungsu Nindya Safitri Nur Ilhamiyati. Kalau kisah lucu pada saat itu pernah Bapak jadi Kapermat Jawilan. Bapak udah siap-siap bawa motor di depan itu kantor sekaligus rumah dinas gitu ya. Di situ terus saya udah bawa keranjang buat belanja lah ya ke pasar. Terus Bapak tuh kan orangnya tipenya serius banget ya, bawa motor aja serius gitu ya. Jadi begitu Bapak bawa udah siap-siap di motor, saya tuh kan bawa keranjang mau jalan. Nah, pas saya udah mau kakinya melangkah naik itu, tiba-tiba Bapak mah udah jalan gitu kan. Bapak jalan tuh motornya, saya langsung, "Papa," gitu. Terus dia tidak menoleh-noleh, dia langsung jalan. Di hati saya, awas lo ya nanti. Pada saat saya menikah, Bapak itu masih menjadi staf ya di Pemda Serang tahun 93. Awal 95 itu Bapak Sekmat Serang, Kecamatan Serang di Kabupaten Serang pada saat itu. Kemudian Bapak itu setelah menjadi Sekmat, menjadi Kapermat Jawilan. Jadi di waktu itu di Kecamatan Kopo, jadi pemekaran katanya yang nantinya akan menjadi kecamatan. Kemudian setelah jadi Sekmat tahun 1998 itu menjadi camat termuda di Kabupaten Serang. Setelah jadi camat Mancak itu 2 tahun, kemudian pindah ke Kecamatan Keragilan. Di Kecamatan Keragilan dari tahun 2000 sampai 2006. Kemudian lanjut jadi camat Pulau Ampel. Itu 2 tahun, selanjutnya menjadi kabag pemerintahan di Setda Kabupaten Serang. Setelah itu kemudian promosi lagi menjadi Asda 1 di Pemda Serang. Cuma kayaknya nggak nyampe 2 tahun jadi Inspektorat Kabupaten Serang sampai saat ini. Tapi ada yang paling terkesan dengan Pak Rahmat tuh. Pada waktu Pak Rahmat di Keragilan, pernah ngobrol-ngobrol mengajukan masalah pengentasan kemiskinan. Kata saya, Pak Rahmat, untuk pengentasan kemiskinan Teras Bendung itu kayaknya sulit. Sulitnya Teras Bendung itu banyak kendala. Pertama, sektoral, jalannya rusak. Jadi ekonomi juga rendah.
terus kultur budaya, karena di sana banyak orang kurang terdidik. Karena apa? Untuk pendidikan di Keragilan Tengah, Keragilan Selatan, kayak pendidikan, sarana-sarana pendidikan di Teras Bendung itu enggak ada. Adanya Keragilan Tengah dan Selatan. Keragilan Utara itu enggak ada. Jadi mau sekolah itu ke Keragilan kan jauh. Setelah saya berhenti baru terwujud Pak Rahmat pas di kabupaten. Di kabupaten. Tuh, Simantak saya teringat sama Pak Rahmat itu. Pak Rahmat itu baik, turun ke bawahnya bagus, di masyarakatnya dekat. Apalagi ya dengan tokoh, orangnya humoris. Ya, pesan saya, alhamdulillah Pak Rahmat mengakhiri jabatannya dengan selamat. Ya, mudah-mudahan masih tetap tenaga dan pikirnya masih berguna untuk bangsa dan negara, dan mudah-mudahan keluarganya selamat dan bahagia. Selama saya sejak 2016 sampai 2021, hampir 5 tahun setengah lebih saya mendampingi beliau. Prestasi Pak Inspektur ini sebagai Kepala Inspektorat sangat banyak sekali. Yang pasti beliau mengantarkan Pemda Kabupaten Serang dapat teraih WTP lebih daripada 9 kali. Terus prestasi lainnya yaitu kapabilitas APIP level 3 itu penuh. Dan ini Kabupaten Serang termasuk yang dengan Kabupaten Tangerang yang pertama di wilayah Provinsi Banten. Terus ISO 37001 tentang anti penyuapan dan 9001 tentang manajemen mutu. Itu juga suatu inovasi dari beliau yang sangat luar biasa, sehingga inspektorat dalam melaksanakan tugas-tugasnya benar-benar punya komitmen dan punya integritas. SPIP-nya sudah tercapai cukup baik, di atas 3,5 sekian, sehingga ini salah satu yang tertinggi di wilayah Provinsi Banten. Barangkali banyak sekali yang prestasi beliau mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu, tapi sudah sangat luar biasa. Inspektorat sedang dipegang oleh Pak Rahmat Jaya bisa menjaga marwah kehati-hatian di pemerintahan Kabupaten Serang. Selamat Purnabakti untuk Bapak Inspektur. Terima kasih atas Nilai yang telah ditanamkan. Semoga Bapak Sehat dan bahagia selalu. Biasakan yang benar, Bukan yang biasa. Biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat purna tugas pada Bapak. Semoga dalam purna tugas ini Bapak selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan bisa menikmati hari-hari bersama keluarga. Di masa purna tugas ini Bapak bisa terus berkarya untuk bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Sebenarnya saya ini satu frekuensi dengan Pak Inspektur, jadi keinginan beliau itu merupakan satu hal yang sama. Saya sebagai Irban, sehingga saya bisa mengikuti keinginan beliau, dan beliau adalah seorang yang visioner, yang kadang-kadang kita juga malu, beliau sudah jauh ke depan, kita baru terinformasi. Itu kesan saya dari Pak Inspektur, semuanya positif. Dedikasi, tentunya dedikasi dan disiplin Bapak, insya Allah kami akan selalu terapkan. Dan Bapak sekarang ini, besok Bapak udah hatam jadi PNS, terima kasih Pak. Bapak udah lulus, terima kasih. Dan kami sangat bangga dengan Bapak. Biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Mudah-mudahan kami semua dapat melanjutkan apa yang Bapak selama ini tanamkan kepada kami, dan insya Allah akan kami tingkatkan lebih baik lagi. Kami mohon maaf apabila selama menjalankan tugas pada Inspektorat Kabupaten Serang sebagai bawahan Pak Inspektur belum dapat menjalankan tugas dengan baik dan ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan. Kami akan senantiasa berupaya untuk melaksanakan tugas dengan baik
sesuai dengan arahan dan bimbingan yang selama ini Pak Inspektur berikan. Pak Rahmat Jaya adalah salah seorang ASN yang terbaik yang dimiliki oleh Kabupaten Serang. Pak ibarat pensiun adalah kopi break. Selamat menikmati hidup yang sukses setelah purna bakti sepenuhnya. Be happy and enjoy your life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakikat hidup adalah menunggu satu peristiwa ke peristiwa lainnya. Hari ini Pak Rahmat Jaya tiba pada satu peristiwa yang ditunggu-tunggu oleh seluruh ASN, yaitu tibanya masa purna bakti. Satu kebahagiaan bagi seluruh ASN ketika bisa mengakhiri masa kerjanya di pemerintahan atau memasuki masa purna bakti dalam keadaan sehat, selamat, dan tidak meninggalkan permasalahan di unit kerja atau di kantor. Hari ini Pak Rahmat Jaya memasuki masa purna bakti dengan meninggalkan banyak prestasi, khususnya di dalam bidang pengawasan. Pemerintah Kabupaten Serang dapat mencapai predikat WTP 10 kali, di mana 5 kali berturut-turut itu tanpa catatan. Dan prestasi ini tentunya tidak terlepas dari prestasi yang ditorehkan oleh Pak Rahmat Jaya beserta seluruh jajaran Inspektorat Kabupaten Serang. Untuk itu, saya selaku Sekretaris Daerah pada kesempatan yang baik ini menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Rahmat Jaya beserta keluarga, juga seluruh jajaran Inspektorat atas pengorbanan, atas pengabdian, dedikasi, dan kerjasamanya selama menjalankan tugas sebagai inspektur di Kabupaten Serang. Semoga segala yang sudah dilakukan oleh Pak Rahmat Jaya menjadi catatan amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Masa kerja boleh memasuki pensiun, tetapi silaturahmi di antara kita serta karya kepada masyarakat tidak boleh berhenti. Burung dara, burung merpati, hinggap di atas pohon mangga. Untuk Pak Rahmat Jaya, saya mengucapkan selamat memasuki masa purna bakti. Semoga selalu sehat dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu persatu ibu kehilangan rekan kerja sekaligus sahabat. Namun semua harus terjadi sebagai bagian dari perjalanan hidup kita dan tentu akan dialami oleh seluruh aparatur sipil negara dalam memasuki masa purna bakti. Hal itu salah satunya akan dijalani oleh Bapak Dr. Andes Haji Rahmat Jaya MSI, Inspektur Pemerintah Kabupaten Serang, rekan kerja, sahabat, dan aparatur yang telah banyak menorehkan prestasi untuk pemerintah Kabupaten Serang. Terima kasih untuk prestasi yang telah diberikan dan menginspirasi kita semua. Pak Rahmat telah membawa Inspektorat Kabupaten Serang mampu meraih sertifikat SNI ISO 9001 2015 Sistem Manajemen Mutu dan SNI ISO 37001 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Bahkan lebih membanggakan, kita bersama mampu mempertahankan
Opini wajar tanpa pengecualian atau WTP 10 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dan banyak lagi prestasi yang diraih. Kepada Pak Rahmat Jaya, selamat memasuki masa purna bakti, menikmati lebih banyak waktu untuk keluarga. Jangan berhenti berkarya, tetap bantu kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Kabupaten Serang. Doa kami, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah mogok motor masuk ya 100 loh. Kok nyeker sih Pak Jaro? Hah? Hah? Nyeker sih?